Ya. Loh. Thank you. Oke, makasih Mbak ya. Bu. 194. Assalamualaikum, selamat siang Pak Cita. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sini masih pagi nih Pak. Masalahnya matahari masih rendah. Kalau di sini siang Pak, setengah 12 Pak. Oh beda 2 jam. 2 jam Pak. Lumayan juga ya Pak. Pas dari mana Pak? Sulawesi? Korea Pak. Wih, buset dah. Jauh banget. Oke. Nah, sebentar lagi kita tunggu dulu rekan-rekan. Satu demi satu masuk. Oke. Masih di Pontianak pada balik lagi ke Batam Pak? Masih di Pontianak Pak. Rencana saya pulang hari tanggal 26 itu hari apa? Hari Selasa. Pas libur Waisak itu saya pulang. Hari Rabu. Iya. Hari Rabu Pak. Saya pun lupa ingat juga Pak, itu masalah tanggal. Nah, kalau tanggal turning point ingat saya di market, tapi kalau tanggal hari biasa tuh kadang lupa juga, kadang mana ingat juga Pak. Tanggal cuan pasti ingat ya Pak. Oh, cuma sayangnya sih karena kita kan cuan atau loss di market itu kan udah keseringan, jadi ya udah sayangnya udah lupa Pak kadang. Terus terang sama si loss Pak ini. Saya harus balikin modal lagi itu harus 100% lebih kayaknya. Waduh, nah itu dia makanya yang mau kita bahas hari ini, oke? Saya pikir berapapun pesertanya ya udah kita mulai aja karena waktu juga kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya coba. Oke. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita mulai kelas kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, seperti materi pada hari ini, jadi sebenarnya ini kelas mendadak sih. Biasanya kan kalau Zoom hari Minggu ini kita cari saham-saham apa yang kira-kira ada peluang bagus apa segala macam semuanya untuk minggu depan kayak gitu kan, atau kita ya seperti biasalah kita pilih-pilih mana yang risikonya kecil atau istilahnya apa peluang cuannya besar. Cuma gitu sayangnya pas saya chat kita pas interaksi di grup apa segala macam maupun yang PM itu banyak pakai banget yang udah selama hampir 2 minggu terakhir itu yang curhat gitu, Pak saya floating loss 40%, Pak saya floating loss 60%, bahkan ada yang kemarin tuh rekornya itu hampir 70% dengan equity awal itu sekitar hampir 4M, sekarang cuma sisa 1M lebih dikit. Nah, dan itu jujur itu saya udah speechless gitu kan, udah waduh. Nah, maka dari itu untuk mencegah itu terjadi lagi, makanya ya udah saya coba bikin deh gitu kan hari ini. Saya mau coba ajarin mindset kayak gitu. Nah, ternyata saya pikir kan rekan-rekan udah banyak seharusnya yang ngerti ya, yang ngerti tentang kenapa cut loss tuh harus gitu, gimana cara recover dari loss, gimana cara istilahnya nahan diri supaya nggak usah masuk market dulu kalau market lagi kacau apa segala macam. Dan ternyata masih banyak yang nggak bisa gitu. Akhirnya yang menyebabkan lossnya gila-gila gitu. Ada yang terpaksa sampai harus jual mobil lah, ada yang sampai minjem duit orang apa segala macam, itu saya dengarnya miris gitu. Ya jujur aja bapak-bapak, ibu-ibu, saya tuh loss tuh banyak. Saya nggak selalu profit, saya sering kali loss, sering gitu. Bullshit lah kalau saya bilang saya 100% profit apa segala macam. Memangnya saya jualan obat atau jualan kecap kan enggak, mana ada. Bahkan si trader legendaris dunia nomor 1 sampai sekarang belum tergantikan, bahwa Degan aja masih ada cut loss kayak gitu. Apalagi kita nih kan
plankton kalau kata Mbak Seirin. Nah, jadi maka dari itu istilahnya saya mau ajarin ini loh sebenarnya gimana cara survive di market kayak gitu. Alhamdulillah ya rekan-rekan saya gitu yang teman-teman dekat gitu yang udah lama gitu di market, alhamdulillah sampai sekarang masih ada di market gitu dan masih ketawa-ketawa aja kita di market. Nah, ketawa-ketawa bukan berarti ketawa-ketawa kita wah untung gede atau apa segala macam, enggak, minimal gitu tuh kita tuh enggak stres gitu. Nah, saya pikir selama dari interaksi dari akhir Januari sampai sebelum bulan puasa kemarin lah itu kan saya lihat dia chat di grup apa segala macam, oh alhamdulillah masih masih positif apa segala macam, aura-auranya masih bagus. Oh ya udah berarti saya tahu pasti ada yang loss, pasti ada yang profit apa segala macam. Cuma saya pikir oh mungkin nggak seberapa lah kayak gitu kalaupun loss gitu. Kalaupun profit ya pasti lumayan lah profitnya gitu. Alhamdulillah nih pasti lumayan profitnya dari beberapa saham kita yang rally-nya gila-gila gitu ratusan persen. Gitu. Saya pikirnya kayak gitu, ternyata tidak seperti itu gitu. Dan dari beberapa yang kemarin yang PM gitu, saya kasih arahan, udah Pak, cut loss aja apa segala macam. Atau ya udah Pak, switch ke saham yang lain atau udah Bapak keluar dulu dari market gitu. Ternyata minggu depannya curhat lagi ke saya. Pak, saya masih ini apa yang harus saya lakukan gitu. Saya udah sakit kepala, udah kayak gitu tuh istilahnya kayak oh my god ini orang gitu. Udah dikasih tahu gini caranya kayak gitu. Ya udah gitu kan daripada saya berkali-kali jawabin PM atau apa segala macam. Nah, makanya saya bikin hari ini. Nah, bagi yang rekan-rekan udah pernah ikut kelas basic saya atau yang pernah ikut kelas intermediate saya pasti tahu bahwa saya punya gaya sendiri dalam trading atau dalam ngajar yang saya bilang itu namanya saya kasih nama is my way gitu, is my style. Yaitu KISS, keep it simple and smart. Jadi everything itu saya kalau ngobrol gitu atau saya ngajar tuh saya pasti berusaha membuat sesuatu itu jadi simple. Simple, kalau kata orang zaman dulu tuh KISS, keep it simple and stupid, tapi kalau stupid kan nggak mungkin kan, janganlah pakai stupid, kita pakai smart gitu. Ada cara smartnya gitu loh di market gitu, walaupun kita loss gitu, misalnya loss strike gitu, tapi sekali win strike nutup semua itu loss. Nah, oke, tadi sudah panjang lebar ngomong. Nah, kita langsung to the point aja. Oke, ini saya coba buka chat dulu ya. Oh, ini chat emas gak ada hubungan. Misal, tadi ada yang Pak Haryo tadi barusan tadi saya baca chatnya di grup Pak, salam sangkut dari salam sangkut terbris dengan lot besar. Oke, kita buka bris deh. Nah, oke, ini ada sedikit harta karun. Oke, beruntunglah bagi rekan-rekan yang datang hari ini. Saya bagiin sedikit harta karun deh. Ini saya bagiin di kelas advance gitu. Ini salah satu materi saya. Nah, saya nggak mau ngajarin gimana cara yang ngitungnya apa segala macam, karena ini seharusnya di kelas advance. Cuma sekedar informasi aja ya. Ini sekedar ya saya sedekah deh sedikit ilmu. Share screen-nya Pak. Oke, bentar Ibu. Terima kasih udah diingetin. Oke. Nah, jadi gini. Nah. Brace ini alhamdulillah ngikut sama benda yang namanya harga menjadi waktu. Ini ilmu langka gitu. Banyak yang nggak ngerti gitu. Tapi nggak apa, ini saya ajarin gitu ya. Sebelum saya masuk ke materi utama. Karena tadi ada yang Pak Hari ngomongin Brace, ya udah deh kebetulan chart Brace saya bentuknya kayak gini. Nih, perhatikan. Harga terendah BRIS 24 Maret 2020. Berapa harga terendahnya? Rp135. Oke. Perhatikan apa yang terjadi di 135 bar atau 135 hari kemudian, 135 trading day kemudian. Ditariklah 135 trading base. Dapat pas banget dapat top-nya BRIS. Terus ambil salah satu swing lagi. Mana swingnya? Ya, ini saya sih males ngitung dari awal. Saya kasih udah jadi aja. Nih, di tanggal 28 Agustus, kita lihat ada BRIS swing high, 1020 high. 1020 high, lihat apa yang terjadi pada 102 hari kemudian. 1020 bagi 10, 102. Lihat 102 hari kemudian apa yang terjadi? 102 bar. 102 hari kemudian pas dapat bottom. 1 Februari 2021 dapat bottomnya.
lumayan kan kalau misalnya masuk di sini bottom, anggap masuk di agak telat lah 24.80, 25 lah kita masuk, lumayan masih bisa keluar di 28, lumayan belasan persen. Next, swing low-nya, lihat nih swing low-nya ke berapa nih? 710. 710 bagi 10, 71. Lihat apa yang terjadi 71 hari kemudian di breeze. 71 hari kemudian di breeze terjadi pas tepat di swing high. Tanggal 13 Januari. Dan sampai sekarang belum nemu-nemu lagi itu harga itu. Terus, satu lagi terakhir. Di sini, lihat. Harga high-nya 1535. Swing high. Nah, kita lihat aja nanti breeze tanggal 30 Juni, tanggal 25 Juni apa yang terjadi. Yang pasti itu akan menjadi sebuah titik pembalikan, pivot, turning point. Nah, hal-hal yang kayak gini ini yang nggak diajarin di mana-mana kayak gitu loh. Ini saya cuma kasih satu contoh aja. Nah, Pak Juta tahu dari mana? Ya ini ada ilmunya kayak gitu. Oke, nah sekarang kita bicara breeze gitu. Kalau misalnya kita bicara breeze ini sebagai contoh aja Bapak Ibu-ibu ya, contoh doang. Bukan berarti bahwa istilahnya kita semua metode kita cuma trading breeze doang, enggak, banyak metode yang lain. Banyak saham yang lain. Oke. Ini saya hapus dulu ya harta karunnya ini. Pokoknya ikut kelas advance sudah lumayan sih, seharusnya udah dapat kemarin dari Medco, dari HM Sampurna, dari BRPT, dari minggu depan tuh kok nggak salah hoki sama apa kemarin tadi ya, lupa saya, ada 3 saham yang turning point di minggu depan. Oke, lanjut. Breeze, pada waktu kelas intermediate saya, mungkin bagi bapak-bapak yang belum ikut kelas intermediate, itu habis ini saya bagiin materinya. Ataupun di kelas basic saya selalu bilang istilahnya intinya dari trading ini bapak-bapak dan ibu-ibu itu cukup tahu support dan resistance sebenarnya, cukup tahu di mana supply and demand. Dan kalau tahu dua hal ini, tahu dua hal itu aja, itu bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa trading pakai cara goblok-goblokan gitu. Pakai cara goblok-goblokan tapi smart gitu, nggak apa istilahnya, cara simple, cara goblok-goblokan, cara simple tapi smart gitu. Nih. Nah, sekarang di kelas intermediate saya pernah ajarin apa itu area supply, apa itu area demand. Nah, ini di sini saya ulangi dikit. Area supply atau area demand itu adalah di mana harga sering mengalami pembalikan arah. Area supply adalah ketika buyer lebih sedikit daripada seller lebih banyak gitu kan. Nah, area demand adalah kebalikannya, buyer lebih banyak daripada seller gitu. Dan harga dari turun jadi naik. Nah, apa bedanya support dan resistance dengan supply dan demand area? Nah, di kelas saya itu juga saya ajarin. Kalau support dan resistance itu bisa bersifat dinamis, bisa berbentuk miring, bisa berbentuk menjadi bentuk pattern atau apa segala macam. Sementara kalau supply and demand area itu udah jelas, itu cuma horizontal area. Nah, horizontal area. Nah, pas yang hari Jumat kemarin ada yang nanya, Pak, breeze boleh masuk di mana? Saya bilang breeze nggak ada support lagi gitu. Kalaupun mau masuk, istilahnya kan, kalaupun mau masuk, tunggulah di demand area berikutnya. Demand area berikutnya yaitu di area 1520 paling cepat. Saya bilang nggak ada demand area lagi sampai 1400-an. Saya bilang hati-hati breeze kayak gitu. Nah, saya sih nggak doain breeze sampai 1500-an ya, atau sampai 1400-an, saya nggak doain. Tapi ya kalau kita bicara technical kayak gitu, minor supportnya breeze di sini di 2000 dan udah jebol minor supportnya. Jadi ya kalau bahasa technical, peluang breeze ke sini ke 1500-an ini itu jauh lebih gede daripada balik lagi ke 2000-an gitu. Sorry to say, mohon maaf bagi bapak-bapak ibu-ibu yang megang breeze. Nah, terus pertanyaan lanjutannya, Pak, apakah nggak mungkin breeze bisa mantul misalnya di area sini, Pak, di area 1800 terus mantul? Bisa aja, bisa. Kenapa saya bilang bisa? Lihat nih. Breeze ada support MA 200. Ini MA 200 ya. Ini MA 50. Harga rata-rata 200 hari.
Dan BRIS biasanya memang ketika melewatin harga rata-rata 200 hari ini dia terbang tinggi. Nah, kalau jebol ke bawah ya dia turun jauh gitu. Silahkan nggak apa-apa ibu-ibu lihat. Nah, itulah tadi bedanya antara area supply demand sama area support dan resistance. Supply and demand selalu horizontal dan tidak bersifat dinamis. Sementara support dan resistance bisa berbentuk trend line seperti ini. Nah, toh akhirnya membentuk sebuah pattern. Misalnya kayak gini. Ini jadilah pattern falling wedges kayak gitu. Atau bisa bersifat dinamis seperti moving average kayak gini. Atau bisa juga kayak pakai indikator yang lainnya, indikator seperti RSI, RSI, MACD, Nah, seperti RSI ini juga bisa jadi indikator di mana misalnya kayak lihat nih, bisa jadi support and resistance. Kalau yang bilang nggak bisa, belajar lagi deh. Nah, misal kayak gini. Perhatiin RSI. BRIS ini nggak pernah lewat dari RSI 55. RSI 55 turun lagi, RSI 55 turun lagi. Berarti resistannya di RSI 55 kayak gitu. Nah, cuma ini nggak usah dipakai lah, bikin pusing. Bikin pusing. Nah, jadi sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau trading itu simple. Saya selalu di grup, saya selalu bilang, boleh nih beli saham ini low risk kayak gitu. Kayak kemarin Indi low risk gitu. Ternyata jebol supportnya kayak gitu. Ya udah cut loss gitu. Kita misalnya masuk di 1390 atau 1395, under 1390 buang. Anggap kita baru bisa buang di 1370 deh. Ya udah hilang 20 poin. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kemarin 1390-nya jebol gitu, balik lagi ke 15 itu rewardnya gila gitu. Nah, kenapa saya bilang nggak apa-apa loss ya udah nggak masalah gitu karena saham itu gitu-gitu aja. Nah sebelum saya masuk ke masalah mindset, saya jelasin dulu nih, jelasin dulu. This is how I trade, this is how I do swing trade atau bagaimana. Inilah yang saya lakukan gitu loh. Kalau misalnya saya trading gitu, cara simpel saya cuma ngelihat. Sebenarnya ada cara ribet sih kalau saya trading, tapi ini saya ajarin yang simpel aja nih. Saya cuma ngelihat di mana area supply dan di mana area demand, dan ketika dia harga berada di area demand-nya, di saat itu saya entry. Kayak gitu, di saat itu saya entry, di mana kalau lewat area demand-nya, lewat support-nya saya cut loss. Nah, contohnya kayak brace gini ya, kayak brace. Ini area support atau area demand 2180. Di sini kan, di sini 2180 mantul naik ke atas 2180 terbang dia. Terus dia sempat pernah turun pun sampai 2230 naik lagi dia. Saya pikir ini adalah area demand-nya. Kayak gitu. Nah, jadi ketika dia break down, turun jebol support 2580-nya kayak gitu. Terus saya tungguin, saya kan trading BRIS. Ingat dong, waktu itu saya trading BRIS, saya bilang di grup, saya masuk di 26. 26 2620 atau 2630 pada waktu itu saya lupa pastinya berapa, pokoknya sekitar 26-an, dan saya udah keluar di sini. Nggak di 3000 sih, saya keluarnya di 2910 waktu itu saya take profit udah gitu. Karena apa? Karena saya buat itu berharap dia mampu jebol resisten ini area supply, ternyata nggak mampu. Turun ke bawah kena trailing stop berhenti, ya udah. Rezeki saya segitu itu, sekitar 12%. Nah, terus saya tungguin lagi di sini karena saya tahu ini ada demand dia kan. Bener mantul gitu. Saya tungguin, saya masuk lagi 2610, mantul naik sampai 2730. Terus saya jualnya di berapa? 2640, balik modal. Balik modal. Karena trailing stop saya cukup panjang gitu. Nah, dan ketika dia jebol sini ya udah saya tinggalin, bye bye brace gitu. Ntar deh gue tungguin deh di sini di 2170, 2180, dan ternyata bener dikasih ke sini. Kenapa? Ini kan area demand-nya dari area sini nih. Ini kan fresh demand area, belum pernah tersentuh nih daerah ini. Nih, daerah ini belum pernah tersentuh. Tinggal saya tarik aja nih areanya. Udah gitu. Saya tungguin di sini. Nah, ternyata saya milih saham yang lain. Saya milih LPPF lah, MPPA lah. Ya, terus apa lagi kemarin tuh si gajah tunggal lah, si Malindo Fitmil lah. Pokoknya ada kelupaan akhirnya si Bris ini gitu. Jadi logika simpelnya, misalnya saya punya barang di harga 26 dan ternyata jebol supportnya 2580, saya memilih untuk cut loss.
Dan saya nggak memilih untuk hold. Kenapa saya nggak memilih untuk hold? Satu, misalnya harga 2610, dia turun sampai 2180 dan benar ternyata misalnya balik lagi ke 2620 ke harga saya beli. Ketika harga balik lagi, itu saya cuma balik modal. Paham ya Bapak Ibu-ibu? Saya beli di 2620, dia turun sampai 2120 misalnya. Ternyata benar naik lagi 2620, itu saya cuma balik modal. Saya cuma balik modal. Tapi ketika saya misal beli nih di sini 2650 saya beli. Jebol 2580 saya cut loss. Oke, saya rugi berapa? 2650 sampai 2580, 70 poin saya rugi. 70 poin. Oke lah, saya rugi 70 poin per lot. Saya tahu kan area demand berikutnya di sini 2200 sampai 2180. Oke, saya tungguin 2190. Benar dikasih 2190 gitu. Dikasih. Dan kalau misalnya benar dia balik lagi, ini kan ceritanya nggak balik ya, tapi misalnya balik lagi ke 2620, nggak usah 2620 lah, karena resistnya kan di sini 2580 gitu, cuma sampai resist lah 2580. Terus turun lagi, akhirnya saya jual di 2560. Saya untung gitu loh. Untungnya berapa? Ya kita hitung aja, masing-masing hitung aja sendiri. Hilang. Berapa untungnya beli pertama kan? Pertama beli buy di 2650. Terus cut loss 2580 sama dengan rugi 70. Dan kedua saya buyback. Buyback, misalnya buyback yang tadi di 2180. Itu berapa enaknya? Teromblok lah, dua-dua lah. Saya buybacknya baru di 2200, telat misalnya. 2200 gitu kan. Terus take profit. Misalnya dia naik bener sampai 2480, terus take profit turun lagi misalnya, ya udah take profitnya 24 berapa nih? Dia turun sampai anggaplah 2420, take profit 22420 sama dengan profit berapa tuh? Profit 220. Profit 220. In total 220 min 70 sama dengan masih cuan, masih song kalau kata teman-teman, masih song 150 profit. Itu loh cara trading Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita ini trading ini bukannya berharap, kita ini beriak. Ngelihat market, waduh jebol support, ya udah kau out gitu loh. Nah, kenapa kita harus out? Karena saham itu gitu-gitu aja dari zaman saya SMP saya ngelihat market gitu tahun 97 98 sampai sekarang saya udah punya anak 2 gitu. Itu market tuh gitu-gitu aja. Dinaikin, pom entah macam-macam beritanya. Wah, ada si Elon Musk lah, ada si nikel dalamnya emas lah, ada pabrik baterai lah. Oh zaman dulu tuh Bumi Resources, perusahaan batubara terbesar dunia lah, CPRO, perusahaan tambah udang terbesar dunia. Oh, Trup, market listrik terbesar gini-gini akan berjalan sendiri. Apalagi dulu BLTA, Belian Laju Tanker, membawa minyak dari Arab Saudi lah, apalah. Apa kabar perusahaan itu? Terus entah kemana kabarnya. BLTA ada listing. Nggak salah suspend. Bumi 60 sekarang. Macam-macam. Terlalu banyak cerita dan itu selalu terjadi gitu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu beranggapan nggak mungkin nih perusahaan bagus, nggak mungkin turun atau apa segala macam, itu bullshit gitu. Saya sorry, saya orang Pontianak ngomong kasar apa adanya, bodo amat gitu. It's bullshit gitu. Yang namanya pump and dump itu selalu terjadi di bursa. Selalu. Indika Energi, perusahaan energi terintegrasi apa segala macam, harga bisa kelola 10.000, 8.000, apa ada 4.200 jebol sampai 300. Sekarang 1.000 lagi. Nah, it's always happen. Nah, makanya ketika bapak-bapak dan ibu-ibu saya bilang ya udah cut loss aja, ntar kita tungguin di sini gitu. Kita buyback gitu. Seharusnya seperti itu gitu, tapi sayangnya mayoritas itu nggak ngerti gitu. Itu kalau niat awal trader, lain cerita kalau niat investor ya. Kalau niat investor lain cerita, udah pasti nggak beli BRIS. Kalau investor udah pasti nggak beli BRI Syariah, udah pasti.
Atau nggak beli yang aneh-aneh kayak yang saya sebutkan tadi tuh, CNKO, CNKO, TRUP, CPRO atau apa pasti. Yang pasti yang dipilih adalah perusahaan yang udah jalan belasan tahun, udah bagi dividen terus. Bagi dividen terus, misalnya perusahaannya sehat banget, keuangannya bagus, terus manajemennya bagus, pasti itu yang dipilih. Jadi jangan ngomong jangan membohongi diri sendiri lah. Jangan membohongi diri sendiri, niat awal jadi trader malah jadi investor. Investor gara-gara nyangkut. Nyangkut gara-gara ngapa? Nggak rela cut loss. Aduh, kacau. Gitu. September 2020 saya cut loss itu udah, wis ampun-ampun lah, hampir 40% dari equity saya cut loss. Kenapa? Gara-gara Pak Anies gitu kan, tarik tangan darurat gitu. Saya juga ketiduran, nggak sempat masang apa segala macam, nggak lihat market, tiba-tiba udah ARB 3 kali. Gitu. Cut loss itu. Bener ya cut loss. September, Oktobernya equity growth saya hampir 400%. Kenapa bisa kayak gitu Pak Yuta? Ya iya saya masih ada modal gitu loh. Saya masih bisa balikin lagi kerugian gitu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak cut loss gitu, berharap sahamnya nggak balik gitu, akhirnya melewatkan kesempatan yang lain, ujung-ujungnya ya jadi tumbal gitu. Dan mohon maaf ngomong, udah banyak banget saya lihat kawan-kawan yang di bursa itu akhirnya pensiun gara-gara itu gitu. Sorry ya saya dari tadi ngobrol ngalung itu. Karena saya kesel. Padahal maksud saya ya mindsetnya itu tekan-tekan salah itu. Oke, bentar ini saya lihat chat dulu. Nah, Pak Juta izin tanya, Hi host, PTBA aku nyangkut banyak. Saya juga nyangkut Mbak Rila di PTBA, tapi niat awalnya memang invest. Nah, PTBA, oke, PTBA, jujur saya juga nyangkut PTBA. Kalau harga atasnya nyangkut, yang harga bawahnya enggak profit. Ya, in average sih masih di harga 2.200. Tapi karena niat awalnya memang cut loss, investnya nggak cut loss. Nah, jadi saya memang punya dua akun invest dan akun trading. Nah, khususnya untuk akun invest, saya mau bodo amat, dia mau kemana bodo amat gitu. Terserah, harga mau ngapain terserah, anggap duit hilang. Gitu. Kenapa? Karena saya niat jualnya bukan setahun 2 tahun. Satu, terus yang kedua PTBA belum patah trennya. Jadi ngapain juga saya buang. Uptrendnya masih belum patah, masih uptrend kok ini hitungannya. Uptrend jangka panjang ya. Nah, bahkan ya kalau dikasih lagi ke 2000 mungkin saya ambil lagi nih Mbak. PTBA kalau ke 2000 saya ambil lagi. Ya sinilah 2000 mana 2000. Nih di sini 2000 saya ambil lagi. Pokoknya area warna ungu ini saya ambil lagi karena saya tahu itu area akumulasinya bandar. Bandar pasti buyback di sini, pasti. Nah, kalau nggak buyback memang keterlaluan. Karena PTBA ada kemurahan gue di 2000. Kemurahan kalau di 2000. Fund manager pasti masuk. Bandar atau walaupun bandarnya buangin distribusi, asing pasti beli. Kenapa 2000 under value jadinya PTBA. Seperti itu. Nah, kalau PTBA jujur saya memang untuk invest, jadi bukan untuk tradingin gitu. Rekan-rekan pasti tahu saya suka trading call, tapi kalau untuk trading saya nggak pasti nggak milih PTBA. Pasti yang saya pilih adalah Indika Energi atau Delta Dunia Makmur, udah pasti. Kenapa? Ini dua ini kayak Ferrari kalau di call gitu. Yang larinya kesetanan ini dua ini, Indi dan Doit gitu. Atau kalau saya lagi ngelihat Indi dan Doit penuh retail, males geraknya gitu, saya masuk di ITMG daripada PTBA. Nah, jadi gitu ya, satu mindsetnya. Cut loss bukan aib. Ini saya mau tekanin benar-benar kalau memang niat awalnya itu trading, tentu satu, nih mindsetnya. Satu, tentukan niat awal. Apa untuk trading atau untuk invest. Ini apa sih komputer? Oke, atau untuk invest gitu. Kalau misalnya niat awalnya untuk trading, oke dan kalau memang niat awalnya untuk trading, ya tadi gitu loh, jebol support, out. Kalau niat awalnya untuk invest, untuk ambil dividen misalnya, ya udah biarin aja selama dia bagiin dividen, biarin gitu.
selama uptrendnya masih jalan, biarin untuk invest. Terus yang kedua, kalau untuk trading, tentukan plan sebelum masuk to entry. Dan yang ketiga, cut loss bukan aib. Yang keempat, nah ini yang penting juga, take profit kecepatan itu bagus daripada cut loss kelamaan. Kalau kata guru saya dulu, salah satu guru saya di Singapura, dia ngomong there's nothing wrong with take profit. Even if you only take profit for 3% and then after that your stock jump to 100% is okay. It's not a big deal, bro. You are still profit. But the problem is if you hold your losses too long, it's a doomsday for you. Betul. Itu bakal jadi kiamat kalau misalnya nahan posisi loss kelamaan. Gitu. Makanya kemarin itu ada yang PM saya, Pak, Indika Energi, akhirnya saya cut loss gitu. Saya bilang, wah sorry, maaf, saya nggak nyangka intinya jebol support, tapi baguslah kalau Bapak udah cut loss, alhamdulillah. Itu saya seneng kayak gitu. Ada yang lapor loss ke saya, itu saya seneng. Dan kenapa? Karena dia bisa cut loss. Nah, Indika Energi gimana Pak Juta? Ini Indika Energi ini tetap saham favorit saya. Kenapa? Gede banget saya untungnya dari Indika Energi selama ini dan saya cukup hafal lah gerakan ini. Tuh, udah saya gambarin kan, ini area demand dia. Dia selalu mantul di area hijau ini selama ini dan ternyata jebol. Nah, sekarang dia MA 200 nih nahannya. Kita masih belum tahu nih mantul balik atau enggak gitu. Tapi kalau dari ilmu price action itu biasanya kalau ada MA 200 kayak gini, ini false break. Apalagi harga batubara naik. Dan saya ingat benar, saya udah pernah gambarin ini Indika Energi ini arahnya ke atas gitu. Nah, tetapi apakah saya kemarin nggak cut loss? Saya cut loss jujur, saya juga buang Indika Energi. Kenapa? Ya misalnya dia beneran false break, dia masuk ke dalam lagi, saya baru re-entry kalau dia masuk lagi ke atas ini, ke area akumulasinya. Karena kalau saya beli aja, MA 200 beli aja kayak gitu, judi dong. Gitu. Apa bedanya sama kasino? Mending saya kasino sekali, saya sering kali menang di kasino kayak gitu kan. Saya lihat gitu kan, pas di MA 200 nanti kita lihat ini di MA 200 ada nggak akumulasi, ada nggak yang beli apa segala macam. Ternyata belum, masih distribusi. Si YP-nya masih jualan terus gitu kan. Memang sudah ada mulai perlawanan nih gitu untuk Indika Energi, tapi belum ada perlawanannya berarti gitu. Sementara kemarin hari Jumat pasti rekan-rekan tahu saya bilang do it oke gitu. Ada yang masuk, ada big money yang masuk diam-diam gitu. Jadi kok kayak Indika Energi, ya udah cut loss gitu kan, tungguin di mana Pak Juta? Satu ya di area sekarang ini 1325, mantul nggak MA 200? Seharusnya pun kalaupun mantul, seharusnya ya, kalau rekan-rekan yang belajar price action itu yang udah ngerti, itu biasanya barang kalau cuma mantul di support bukan di demand area ya, itu biasanya cuma naik gini, retest resist, turun lagi. Sampailah dia kena ke demand areanya. Di mana demand areanya Indika Energi? Pak, ya di sini. Nih, tinggal saya tarik balik gini aja. Kok gede banget, Pak? Ya memang gede karena bandarnya akumulasi tiktok-tiktok di situ gitu. Ntar kalau dia kena di sini, kena area ini, baru kemungkinan besar dia bisa mantul lagi gitu. Berapa saya loss di Indika Energi? Saya masuk di 1395, ada 1390 ada. Anggaplah saya masuk rugi di 1400. Saya buang semua di pas closing 1375, nggak balik lagi, saya masih hold. Pas besoknya di bawah 1350 dengan volume saya buang semua 1350. 1350, 1345. Oke, 1345 saya buang semua. Anggap saya rugi Rp55 per lembar, nggak apa-apa, saya tungguin aja, nggak masalah. Ntar saya ambil duit saya balik kalau dia mantul di area ini 1100 misal mantul balik ke 14, sudah lebih dari cukup untuk menutupi kerugian saya kemarin. Gitu loh cara trading bapak-bapak ibu-ibu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?
Oh ya, take profit di mana? Nah, kalau masalah take profit itu simple, Pak Ardi, simple kalau masalah take profit mah. Satu, take profit mah di mana aja bebas, yang penting profit. Itu udah hukum, bukan hukum ya, itu kalau kata teman-teman tuh YPC, yang penting cuan. Udah, yang penting cuan. Market kayak gini udah, yang penting cuan, syukurin gitu. Itu satu. Yang kedua, yang paling benar, ini yang paling benar ya. Yang selama ini diajarin oleh beberapa guru-guru saya yang dulu gitu. Mereka selalu ngajarin yang sama, take profit lah di supply area. Karena harga itu nggak bergerak itu cuma dari dulu sampai sekarang itu sama. Bergerak itu cuma dari supply ke demand, dari demand ke supply. Mau kamu jualan baju, jualan sepatu, jualan ayam di pasar, jualan apapun, termasuk saham, itu harga bergerak dari demand ke supply. Nah, supply area itu ada dua, ada fresh supply area, ada not fresh supply area. Nah sekarang kalau misalnya si Indika Energi kayak gitu, di mana supply area yang fresh. Nanti setelah kelas ini saya bagiin buku basic supply and demand advance, silakan dibaca. Itu sebenarnya buku materi kelas intermediate, tapi nggak apa-apa deh saya sedekahin ke teman-teman, kasihan. Nih, di sini. Kalau suatu saat dia ke sini nanti harga pertama dia ke sini itu pasti turun dulu. Nggak boleh pas, sorry, hanya Allah yang bilang pasti. 99% dia pasti balik dulu. Baru dia bisa naik. Kenapa? Ini ada fresh supply area. Nah, mindsetnya seperti itu kalau kita trading. Dan saya selalu bilang, istilahnya saya tidak pernah saya menyarankan rekan-rekan untuk entry saham-saham ketika di supply area. Nih, Pak Ardi ingat kan atau rekan-rekan ingat kan kemarin Medco kata teman-teman banyak, wah Medco naik. Saya bilang hati-hati supply area, no, don't. Bener loh, kena supply area mantul ya, ini kok turun ya. Nih. Keturun nggak sengaja. Turun dia. Siapapun yang entry di pucuk ya nangis. Orang kita entry di sini kok harusnya. Medco kan di call ketika harga 5 berapa kemarin gitu, 5 pokoknya di bawah 6 lah. Lumayan kan 20% Medco. Saya jujur saya nggak ngikut. Pak Ardi party waktu itu. Ketawa-ketawa dia, Pak, Bapak yang ngajarin saya masalah turning point ilmu waktu katanya. Bapak nggak masuk katanya. Terus saya bilang ya rezeki nggak bisa dikopi. Setiap orang ada rezekinya masing-masing. Udah Medco udah selesai, udah kena supply-nya. Ada supply, ada yang buang. Entah bandar, entah siapa, bodo amat. Pertanyaannya, kapan kita re-entry Medco? Re-entry lah di sini. Re-entry lah di sini. Ini 80% chance mantul. Yang pertama, ketika ada fresh di area, itu dia hampir pasti mantul. Ketika 670, 675 Bapak-bapak Ibu beli, itu besar kemungkinan untuk mantul balik ke 710. 670 ke 710 Rp40 alias 8%. Kalau beli di 670 dan ternyata dia jebol 670-nya, ya udah segera cut loss. Kenapa? Karena berikutnya kemungkinan besar mantulnya di sini Bapak-bapak Ibu-ibu 560. Mau ke situ? Saya sih nggak mau. Keputusan untuk cut loss itu ada dua. Oke, ada dua. Tapi sebelum saya ngomong masalah cut loss, take profit dulu. Satu, take profit itu YPC tadi kan. Yang penting cuan, bisa di mana aja. Tapi yang paling benar adalah pertama ketika di supply area, karena supply area udah nyampe supply areanya, udah take profit, jangan serakah. Mengenai dia terbang lagi urusan dia gitu. Yang penting udah rezeki Anda sekian, syukuri, alhamdulillah, puji Tuhan, dikasih rezeki, take profit, teman-teman yang lain cut loss, saya take profit, puji Tuhan, udah saya. Yang kedua supply area, yang ketiga itu ketika trailing stop kena. Ada yang tahu apa itu trailing stop atau nggak ada yang tahu? Kalau nggak tahu memang keterlaluan wis. Belajar. Jadi trailing stop tuh kayak gini. Nih. Ini trailing stop ya. Misal
saya memutuskan entry Medco di, misal nih, saya memutuskan entry Medco di 570. Pas harga closing 570. Saya lihat di sini demand area, saya cut loss kalau adalah kalau harga bergerak di bawah 545. Oke, saya kasih cut loss di sini 545, garis biru ini garis cut loss ya. Oke. Perhatikan. Harga jalan naik. Besoknya harga naik sampai 610 dari 570, berarti nambah 40. Otomatis trailing stop saya dari 545 ke 585. Cut loss saya di sini. Otomatis harus naik cut loss-nya untuk mengamankan profit. Lanjut. Terus kena titik cut loss saya, udah saya cut loss 585, berarti rezeki saya cuma dari 570 ke 585. Udah 15 poin. Tapi habis itu ternyata habis itu dia terbang balik. Ya udah bukan rezeki saya kayak gitu. Itu yang namanya trailing stop. Nah, dua kayak begitu, supply area dan trailing stop. Dan yang ketiga, memutuskan untuk take profit atau cut loss itu adalah lihat volume. Buy juga lihat volume, take profit lihat volume. Kalau saya ajarin di kelas intermediate, volume confirm everything. Gimana cara lihatnya? Nih saya bukain. Ntar ya saya stop share dulu. Kontrol Alt+H. Oh, kok zoomnya hilang? Gimana cara share-nya? Aduh. Bentar, zoomnya bermasalah. Kontrol Alt+H. Oh ini dia. Oke. Sorry itu. Bentar, ulangi. Zoomnya nggak ketutup. Ya maybe, saya nggak tahu bodo amat. Oke. Bagaimana cara lihat volumenya kayak gitu? Nah. Ceng. Tuh. 2. Alah. Biasa ini. Bentar ya. Oke, jadi kayak gini. Waduh, langsung kayak gini. Ini sering terjadi kalau saya ngajar ada yang nggak seneng. Oke, jadi gini, lanjut. Volume, bagaimana cara ngeliat volume? Misalnya kita bicara apa tadi? Bicara Indika Energi atau Medco. Tuh, sayang sekali nih error. Udah saya pakai yang lain aja, ntar ya, bentar, sebentar. Teknologi chatbot. Oke, misalnya kayak gini. Sebenarnya lebih enak kalau pakai online trading sih, cuma sayang tadi error. Biasa lah, ada yang nggak seneng kalau saya bikin kelas-kelas gratisan gitu. Medco. Nah, perhatiin. Lihat Medco. Buying 24,14%. Selling 53,7%. Lebih banyak yang pengen jualan daripada yang beli. Harga juga tertekan turun terus. Nah,
Biasanya saya ketika harga udah turun gitu kan, udah turun mendekati harga-harga support gitu kan, harga-harga resist apa segala macam, saya memutuskan take profit atau saya memutuskan entry untuk beli atau untuk cut loss, itu saya lihat ini, lihat volume. Ketika lebih banyak yang pengen jualan saat itu gitu, volume hakinya itu hajar kirinya gede banget gitu kan, banyak banget yang buang kiri, yang kanannya kecil banget. Itu bisa kelihatan di down detail di platform OLT, cuma sayang ada gangguan, ada yang ganggu. Nah, jadi saya lihat ini volume dan saya lihat ini BDM, bendermologi. Kalau udah kelihatan bau-bau distribusi, saya keluar. Udah gitu aja. Sesimpel itu untuk take profit. Nah, tadi ada yang nanya lagi. Apa lagi nanya tadi? Mohon insight doit, udahlah doit terbang kok. Oke, lanjut. Iya, di iPod ada trailing by system, betul, betul Pak. Terima kasih Pak. Cuma saya sih nggak pernah pakai Pak. Oh iya Pak Johan, seperti biasa gangguan. Oke, lanjut. Tadi mengenai masalah take profit. Take profitnya di mana? Kayak gitu kan. Ya udah dijawab gitu. Take profitnya di supply area. Satu yang penting cuan, yang kedua di supply area, yang ketiga kalau kena trailing stop atau ada kalau volume yang gede yang jual seperti itu. Nah, sekarang ini saya mau cerita dikit gitu. Kenapa saham itu istilahnya apa ya, bukan kenapa ya gini, gimana yang ngomongnya ya, oh ya jadi gini, mungkin kalau yang teman-temannya udah lama tahu ya gitu ya, tapi kalau yang baru-baru mungkin masih pada bingung gitu. Sebenarnya harga saham naik atau turun ini, rekan-rekan tahu nggak sih, nggak ngaruh bagi perusahaannya. Banyak yang bilang, wah nanti kalau harga sahamnya turun atau apa segala macam, ntar perusahaannya disemprit ini OJK misalnya, atau kalau enggak perusahaannya yang rugi dong kalau harga sahamnya turun atau apa segala macam. Sebenarnya jujur sorry itu saya nggak ngaruh. Mau harga sahamnya 50 kayak atau mau harga sahamnya 5 miliar kayak selembar gitu, itu tetap nggak ngaruh bagi perusahaan. Yang ngaruh itu bagi pemegang modalnya, bagi si investornya. Nah, rata-rata saham terbuka itu kan udah dikelola secara profesional gitu, ada yang namanya direksi gitu. Nah, sementara investor ini kalau kita retail ini diwakili oleh komisaris independen. Oke, sementara sementara yang sementara yang lainnya itu diwakili oleh yang namanya komisaris sebagai pengawas gitu kan. Harga saham itu nggak ngaruh sama kinerja perusahaan, serius. Pertanyaan berikutnya, kapan harga saham ngaruh sama perusahaan? Ya. Kapan harga saham ngaruh sama perusahaan? Itu ngaruh ketika saat perusahaan itu mau melakukan yang namanya corporate action yang berhubungan sama real money yang masuk ke perusahaan. Itu baru ngaruh. Oh, ini suaranya siapa ya? Mbak Rila ya? Bukan, Pak Adrian. Oke. Nah, contohnya apa? Tower bersama infrastruktur, TEBIK. Ini ketika TEBIK terbang dari 1600 ke sampai 2700 ini, rekan-rekan tahu nggak apa yang terjadi sama perusahaan pada waktu itu? Tolong open mic kalau ada yang tahu, langsung aja. Langsung aja open mic, langsung ngobrol. Ada yang tahu nggak apa? Nggak ada? Oke, nggak ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Ya, betul Pak, Lospak. Si Tower bersama infrastruktur di tanggal ini mengumumkan mereka akan mengeluarkan obligasi global. Mereka memerlukan dana sebanyak 4 triliun rupiah untuk mengakuisisi 3.000 tower
yang dimiliki oleh perusahaan, nggak tahu, saya lupa nama perusahaannya. Dia ngumumin tanggal ini, besok beberapa hari kemudian harga sahamnya terbang. Di saat itulah, di saat seperti itulah baru harga saham ngaruh ke kinerja perusahaan. Dan di saat seperti itu kalau kita tahu, di saat itulah kita beli. Nah, kalau yang ngaruh apalagi Pak Yuta? Right issue. Misalnya perusahaan mau membutuhkan modal untuk kerja kayak gitu. Mereka mau right issue. Nah, di saat itu harga sahamnya dikerek naik. Kenapa harga sahamnya naik dikerek naik? Supaya misalnya kayak perusahaan harga sahamnya apa ya? Sahame deh, Sahame contohnya nih, Sahame right issue. Sarana Meditama Metropolitan, mana tanggalnya? Saya lupa soal tanggal right issue-nya. Pasti di harga 300-an itu right issue-nya. Nah, waktu itu harga sahamnya masih di 300-an. Kemudian right issue mereka mau ngakuisisi rumah sakit atau apa semacam, saya lupa Pak. Yang pasti Pak DHM Mansori udah panjang lebar jelasin soal akuisisi, soal rencana right issue dan akuisisinya saham ini. Intinya adalah mereka perlu uang, dan waktu itu right issue-nya itu supaya banyak orang menebus right issue-nya, ya harga ditarikin dong, dinaikin. Jadi misalnya harga right issue di 300 gitu kan, harga saham di 300, orang mending beli saham yang ada di market. Tapi kalau harga saham 500, right issue 300, ya orang pasti nebus right issue-nya kayak gitu. Pasti nebus right issue-nya pasti dibeli orang. Nah, ketika orang atau investor itu membeli saham hasil right issue-nya itu duitnya masuk ke perusahaan. Seperti itu. Kedua. Dan yang ketiga, kapan harga saham perusahaan itu, harga saham itu ngaruh ke perusahaan. Yang ketiga, kalau ada buyback. Seperti contohnya Ramayana Lestari Sentosa. Ramayana itu dia mau mengumumkan buyback itu di sini. Di tanggal-tanggal ini. Nah, jadi kalau si Ramayana ini harganya kurang ajar, berani balik lagi ke sini ke 640, 650, ya serok. Kenapa? Karena di sini ada dana buyback hampir 1 T ready untuk menjaga sahamnya ini. Pertanyaannya, ngapain dia buyback? Iya, ketika marketnya normal lagi, ketika COVID udah berlalu apa segala macam, atau mungkin karena dia yakin dengan penjualan lebaran apa segala macam, nanti harga sahamnya dibeli lagi oleh investor, dia jualan. Otomatis modal kerja tahun depan gratis dari hasil buybacknya. Anggap dia beli di rata-rata 700, buyback dan dia biasa jualan di 1000, misalnya satu saat nanti kan udah cuan 30%, udah dapat 300 miliar gratis dari market. Seperti itu. Nah, di saat-saat seperti ini, di saat-saat seperti ini, di saat itulah harga saham itu ngaruh bagi perusahaan. Kalau enggak itu enggak ngaruh. Ujung-ujungnya saham itu cuma sekedar fase, 4 fase. Semua saham itu kalau yang enggak ngaruh pergerakannya sama kinerja perusahaannya, itu cuma dijadiin akhirnya bahan 4 fase. Nah, rekan-rekan yang udah ngerti, yang udah ikut kelas dasar saya atau ikut kelas intermediate saya pasti tahu ada 4 fase di dalam saham. Bukan cuma saham sih, cryptocurrency juga, komoditi juga, apapun itu pasti ngelewati benda yang namanya 4 fase. Apa itu 4 fase? Accumulation phase, stocks, wake up. Nah, pakai gambar ini deh, biar enak. Nah, berarti corporate kasus direksi bir, sabar satu-satu. Oke, sebelum saya ngomongin 4 fase, saya jawab dulu pertanyaan nih. Pak, itu kemarin atau habis lebaran market buka semua saham rata-rata down itu. Kenapa ya Pak? Jujur Pak Niko, saya nggak tahu. Cuma kalau saya jadi bandarnya atau kalau saya jadi big player, big money, saya tahu.
di saat libur lebaran, market open, itu para investor retail masuk. Orang-orang yang takut nyimpan duit di saham gitu kan, takut selama libur lebaran gonjang-ganjing, pasti pada jualan tuh sebelum lebaran. Dan malah sebelum lebaran harga dinaikin. Gila. Habis orang jualan, harga naik. Terus habis itu pas orang masuk lagi, orang pada masuk, dia tahu ada banyak yang pada beli, dihancurin, turun harganya. Habis itu investor retailnya nangis. Kalau Ralph trading with corporate action serasa trading pakai insurance Pak, betul Pak Heri, benar-benar serasa ada insurance, makanya kalau 650 masuk aja dah, serok 670 udah boleh lah, serok di bawah 625 cut loss, simple. Kasus Bris direksi jual saham sesuai harga pasar padahal dapat jauh di bawah harga pasar, ini gimana Pak? Ya itu yang membuat harga Bris tertekan Pak Dimas. Itu yang membuat harga Bris tertekan. Itu ada corporate action. Secara tidak langsung itu seperti corporate action tapi yang efeknya negatif. Hindari dulu. Nah, Bris ini lagi benar-benar negatif secara berita. Satu, si direksinya jual beli mengkonversi program MESOP ya, manajemen employee stocks program, alias ada beberapa persen saham yang dibagiin kepada karyawan-karyawannya, itu dijualin sama karyawan-karyawannya di harga 2000-an. Satu, terus yang kedua di outin dari MSCI Global. Turun level dari MSCI Global jadi MSCI Small Cap. Jadi benar-benar jelek banget sentimennya Bris ini. Dan yang ketiga itu si BD-nya memang udah distribusi di atas dan sekarang kayaknya mereka mau reakumulasi atau mereka mau buyback, itu mungkin di kisaran 14 15 kayak gitu Pak. Buyback gimana Pak? Apakah ngaruh juga ke perusahaannya? Ya ngaruh lah, kan tadi saya udah cerita. Berarti corporate action penting, perhatikan ya Pak Yuta ya, penting Pak. Alhamdulillah berapa kali kita trading by corporate action profit tuh mulu gitu. Pak Yuta, kenapa kalau mau terbitin bond harga saham harus dikerek? Nah gini jadi Pak Jason, ketika suatu perusahaan itu mau nerbitin bond gitu, nah, ini logikanya sama kayak Bapak mau ngutang sama bank. Bapak mau pinjam uang sama bank, yang dilakukan bank apa? Berapa gaji Bapak, berapa aset Bapak, berapa total pendapatan Bapak sama istri, terus prospek usaha Bapak atau prospek pekerjaan Bapak nih jangka panjang atau enggak, mampu atau enggak bayar utang ketika bank ngasih pinjaman, kan kayak gitu. Nah, kalau di perusahaan kan yang dilihat gitu, yang dilihat apa? Ini usahanya apa nih perusahaan gitu. Jaminannya apa? Asetnya berapa? Nah, salah satu yang bisa dinilai sebagai aset kan juga ya market cap gitu kan. Market cap-nya berapa? Market cap kan harga saham dikali jumlah saham yang beredar. Ya dikerek naik dong biar kelihatan seperti nilai buku sahamnya, nilai bukunya naik, istilahnya kayak gitu. Otomatis si siapa nama barangnya, si tukang pinjam duit tukang ngasih pinjaman siapa, debitur atau kreditur, itulah pokoknya si yang ngasih duit nih jadi yakin gitu, jadi istilahnya kayak bahasa kasarnya tuh jadi wah ini perusahaan munafik lah kayak gitu. Ya udah, padahal si global bondnya itu ya jujur si Tempik ini, si Tower Bersama Infrastruktur ini, dia ngeluarin berita mau ngeluarin global bond di 11 Januari ini. RUPS-nya itu di sini. Di 9 Februari RUPS soal soal ini di Februari soal global bond tersebut. Market action discount everything, harga udah gerak dulu baru keluar berita RUPS-nya apa segala macam. Oke, lanjut. Pak, corporate action itu mending buy rumor apa nunggu dead action-nya? Ya mending buy rumor dong, Pak. Buy rumor tapi kita tahu juga di mana supportnya, di mana batas kita stop loss-nya, di mana batas kita take profit-nya. Yang pasti harus beli dulu. Karena market action discount everything. Kalau Bapak beli, kalau udah news-nya keluar baru Bapak beli, ya bahasa kasarnya wartawan aja udah tahu infonya. Apalagi BD-BD gede kan kayak gitu, apalagi big money, udah telat. Tetap perhatikan demand dan supply ya jelas, Pak. Nah, ini sampai pertanyaan Pak Putra nih, saya mau cerita deh, ada yang lucu gitu. Jadi dari zaman dulu gitu tuh, alhamdulillah sampai sekarang itu saya sering kali ditelepon oleh orang-orang gede gitu ya, atau dikasih info sama penggede-penggede, Pak Bos katanya, gua mau tarik saham ini ikutan kagak gitu, atau Pak, ayo dong beli ini mau gua goreng katanya kayak gitu.
Jujur yang kayak gitu tuh bukan sekali dua kali, sering kali, dan jujur saya cuekin, serius. Teman saya nelpon, ini ada sekian ratus M gitu, mau narik saham A dari harga sekian ke sahabat sekian, lu ikutan kagak? Kagak, saya bilang kayak gitu aja udah. Kenapa saya nggak pernah percaya 100% gitu? Karena apa? Karena saya tahu motif mereka apa. Mereka tuh kerek harga kan. Ketika mereka kerek harga, mereka butuh bantuan retail atau butuh bantuan orang lain supaya lebih murah gitu. Terus ujung-ujungnya jadi korban siapa? Yang jadi korban ya kita-kita juga atau rekan-rekan yang tadi itu yang sore itu saya nggak mau cut loss itu. Nah ini saya mau ngajarin mindset kedua. Jadi mindset pertama soal di mana beli, di mana jual, kenapa cut loss bukan aib, kenapa yang penting cuan take profit kecil atau kecepatan itu juga not a problem gitu. Dan yang kedua yang mau saya ajarin adalah gimana sih pergerakan saham itu gitu. Saham tuh fasenya kayak apa sih? Gitu-gitu aja tuh kayak gimana sih? Nah ini yang mau saya ajarin. Tapi sebelum saya ajarin itu, saya jawab pertanyaan dulu. Oke, untuk masalah bandarmologi ntar saya ajarin habis ini. Secara singkat. Pak Kras gimana, Pak Mapi gimana, Pak Doit gimana, Pak Grup Lipo gimana, ujung-ujungnya kita bukan dapat ilmu nih, ujung-ujungnya jadi stock pick nih. Saya nggak bakal jawab ya pertanyaan kayak gitu. Nggak bakal jawab, serius. 882 emiten, gila aja kalau mau dijawab semua. Oke, saya sekarang ini meluangkan waktu untuk ngajarin mindset yang paling dasar, yang paling penting bagi para trader saham. Kita bukan mau bahas saham, bukan. Tetapi yang mau saya bahas adalah how to trade. Apakah ESG akan bersinar lagi, Pak? Lihat aja bentar lagi. Bentar pada FOMO, fear of missing out. Pada beli semua, pada sibuk belanja. Terus kalau ditanyain Pak market bearish kayak gini apa segala macam, kayak nggak ada harapan apa segala macam, enggak kok, alhamdulillah kok kita fine aja, cuan lumayan kok, Saratogel, LPPF, MPPA, MLPL, Medco, MSP, Barito Pasifik, lumayan untungnya, alhamdulillah gitu. Nah, Pak Yuta kok bisa kayak gitu, gimana caranya apa macam? Ya ini yang saya ajarin sekarang, makanya saya bilang tadi saya agak ngomel, sorry, saya nggak mau jawab emiten satu-satu. Oke. Pertama, masalah kenapa harus cut loss sudah saya jelasin. Yang kedua, saham itu sebenarnya gitu-gitu aja. Nah, ketika suatu saham tidak ada hubungan sama kinerja atau keberlangsungan usahanya di sektor real, jadi saya mau harga sahamnya berapapun perusahaannya itu nggak ngaruh, kayak gitu. Maka yang berlaku atau yang berjalan adalah 4 fase utama di dalam saham. Oke? Ketika harga saham perusahaan nggak ngaruh bagi kinerja perusahaan, yang berjalan adalah 4 fase utama di dalam saham. Sebenarnya bukan cuma saham, Bitcoin kayak apa segala macam juga sama 4 fase ini, tapi kita lagi ngomong saham ya. Oke. Apa 4 fase di dalam saham? Menurut Wyckoff, fase di dalam saham itu terbagi menjadi 4 fase. Fase pertama adalah fase akumulasi. Fase kedua adalah markup. Fase ketiga distribusi. Dan fase keempat adalah markdown. Nih, menurut Wyckoff, kayak gini lebih tepatnya. Akumulasi, markup, distribusi, markdown, tinggalin. Semua saham pasti kayak gini. Saham apapun. Udah dikumpulin, bandar kumpul banyak, dihembusin berita. Wah, angin-angin surga. Pabrik nikel. Wah, mobil listrik. SWF. Farmasi. Oh, harga kol terbun tinggi. Apalagi ya yang kemarin berita-berita, oh itu merger bank akan jadi bank terbesar, bank syariah terbesar dunia, bank rencana digital. Menjelang lebaran penjualan baju luar biasa, penjualan ayam-ayaman naik luar biasa. Itu ketika fase markup. Ciri-cirinya adalah keluar berita-berita dan hembusan angin surga. Ketika fase akumulasi, ciri-cirinya adalah keluar berita-berita buruk, tapi harga nggak turun-turun.
Segitu aja, ada yang jagain, ada yang beli. Baru ketika udah harga naik tinggi ke atas, keluar berita-berita, wah laba perusahaan, wah bagus apa semua, makin tinggi nih ketika makin distribusi nih, ini berita makin mewangi, mulai dari surga, mulai dari Havana, mulai dari mana-mana datang semua nih malaikat-malaikat yang menyebarkan berita bagus. Di saat itulah namanya distribusi. Dan ketika barang yang dibeli di sini sudah dihabisin di sini, keluarlah berita jahanam semua. Direksi mengeluarkan mesop, keluar dari MSCI, wah, ternyata banyak kredit macet, ternyata kinerja perbankan syariah tidak sebagus yang lainnya, ternyata bank konvensional mengeluarkan bank digital dan yang lain-lain. Selama rekan-rekan belum dengar berita yang jauh lebih bagus di area ini ketika di sini, berarti masih mau terbangnya jauh. Tapi kalau udah keluar berita yang lebih bagus ketika harga nggak naik, udah take profit aja. Walaupun berita bagus tapi harga nggak naik, dan di indikator atau di indikator misalnya keluar distribusi misalnya, terus di volume buang juga lebih besar apa segala macam, lupakan, udah take profit. Tinggal tunggu aja berita buruk untuk menurunkan harga ke bawah. Secara garis besar seperti ini. Nah, tetapi ada juga saham-saham yang seperti ini. Akumulasi lama, harga dinaikin, habis itu didiemin lagi, reakumulasi, naikin lagi, distribusi baru markdown. Ada juga yang fasenya seperti ini. Dan every single year, setiap tahun itu bahkan bukan cuma sekali, setiap tahun itu kan dibagi dalam 4 kuartal, dan tiap kuartal pasti ada saham yang diterbangin ke langit dan ada saham yang di markdown, dan itu selalu berulang-ulang kejadian, dan itu saya selalu bilang itulah yang namanya siklus di market. Dan kalau di grup saya sering kali bilang jangan pernah beli jangan pernah beli durian ketika musim mangga, udahlah harganya mahal, rasanya tak enak lagi. Sekarang mataharian lagi di markup. Ya udah manfaatin, berita bagusnya udah keluar belum? Udah berita bagus angin surga apa semacam keluar, out. Mataharian di fase reaccumulation kayak gini. Ini saya nggak pom-pom ya, dan saya malah nggak menyarankan untuk beli. Di grup saya udah bilang ya, saya nggak menyarankan lagi untuk beli MPPA, MLPL, udah ketinggian, kecuali LPPF silahkan. Nah, kenapa? Perhatiin. Perhatikan dengan seksama. Matahari Putra Prima. Di manakah fase dia akumulasi? Kalau rekan-rekan nggak ngerti ini memang keterlaluan. Akumulasi. Habis akumulasi dia melakukan benda yang namanya akumulasi, dia markup pertama. Ini markup pertama, dan yang kedua dia mana sih tadi? Dan kemudian di sini ada yang namanya reaccumulation. Habis reaccumulation dia markup lanjutan. Habis markup di sini dia reaccumulation di sini. Makanya saya di garis merah ini saya udah mewanti-wanti. Ternyata masih lanjut. Nah, pertanyaannya, Pak, Matahari Putra Prima boleh beli? Wah, ada yang nanya kayak gitu, tak pangkung juga kepala ya, rasanya pengen kesel gitu loh. Gila aja lu pas 200-an atau pas di 400-an aku suruh beli kemana gitu. Terakhir Matahari Putra Prima saya suruh beli, saya ingat di 600-an loh, terakhir. Udah habis itu saya nggak berani lagi. Saya malah ketawa-ketawa aja, bilang istilahnya kayak ya let the profit run lah untuk MPPA. Udah setinggi gini kan tinggal nunggu dibantingnya aja nih. Tinggal nunggu dibantingnya aja. Cuma apakah nggak mungkin dia bisa ke 3.000-an? Bisa aja, bisa, nggak ada yang tahu. Apalagi sejarahnya grup Lipo ini,
Memang kesetanan kalau lagi kalau lagi main, kalau lagi manggung tuh kesetanan. Nggak sejauh-jauh lah nih tahun lalu nih. Tahun 2016 nih misalnya nih, lihat nih info. CMLPL. Ceplet dari 193 ke 500 berapa hari aja. Bahkan tahun lalu juga kayak gitu kan. Nih, dari 72 ke 167 berapa hari aja. Nah, ini MLPL ditarik nggak tahu sampai kapan, dari akumulasi berapa kali. Intinya adalah ya kalau barang lagi udah setinggi gini, ini kan tinggal nunggu distribusinya doang gitu. Ngapain masuk? Nah, rekan-rekan udah ngerti, udah saya ajarin ya. Saham itu akumulasi, markup, ada dari akumulasi naik lagi, distribusi turun. Oke. Kapan kita beli lagi? Ketika udah redistribusi, ketika udah di markdown. Contohnya apa Pak Yuta? Jangan deh. Nih, ini cantik Indika Energi. Lihat, akumulasinya di mana? Di sini. Naik markup pertama, reakumulasi. Terus distribusi. Red naik masih belum selesai barangnya udah habis distribusi. Sekarang namanya benda namanya distribusi, markdown. Kalau di sini ya reakumulasi dia, baru balik lagi. Udah ngerti kan fasenya gitu. Mau berita sebagus apapun, kalau misalnya barang lagi dijualin, supply lebih banyak daripada demand, nggak ada cerita harga naik. Titik. Terserah wes, mau ngomong apa. Wes batu bara harga 200 atau apa segala macam. Nah, kalau orang lebih banyak yang pengen jualan daripada beli, harga pasti turun. Unilever, kurang bagus apa nih perusahaan? Bagus, nggak ada yang bilang Unilever jelek. Ya saya sampai sekarang juga masih pakai produk-produknya. Sekarang boleh beli Pak Yuta Unilever ya, boleh lah. Lihat, apa sih nggak mungkin di saham gitu. Ketika harga saham tidak berpengaruh kepada kinerja atau keberlangsungan operasional sehari-hari perusahaan, di saat itulah pergerakan harga itu cuma tergantung dari 4 fase tersebut. Fase akumulasi, markup, distribusi, markdown. Titik. Jadi saya minta rekan-rekan semua tolong kalau beli saham itu yang udah disupport, udah low risk, udah baru mulai diakumulasi ulang. Jangan yang udah terbang-terbang tinggi dibeli ya pasti nyangkut di pucuk. Kayak gitu. PPF ketika 1000 naik ke 1200 saya suruh beli, ayo beli 1200, nggak ada yang ikut. Sempat turun ke 1075, ayo tambah, nggak ada yang mau. Pas sudah 2000 baru nanya saya, Pak boleh nggak beli lagi LPPF di 2000? Masya Allah. Nah terus sekarang saya bilang nih LPPF 17 ya udah beli untuk invest kayak gitu. Takut apa nanti takut turun lagi, saya tunggu di 1650 ya Masya Allah kayak gitu. Ntar PPF harta karunnya saya matiin dulu. Udah belajar kan 4 fase tadi, akumulasi, markup, distribusi, markdown. Akumulasi dia di sini, akumulasi awal, dia markup, reakumulasi, markup, distribusi, selama ini distribusi. Terus markdown, markdown, redistribusi, markdown lagi. Nah, kalau ngelihat kayak gini, kalau ngelihat chart kayak gini, ini saya nggak pom-pom ya, saya cuma ngomong apa adanya aja. Ini benda LPPF ini di fase mana? Ada yang bisa bilang di distribusi? Di fase mana sekarang barang nih? Ada lagi contoh yang lain Pak? Ada. Bukan Alam Sutra, sorry.
Kok jadi grup repo lagi ya? Kok jadi saya kayak sales repo? Sebagai contoh aja ya ini ya, saya nggak nyuruh beli LPKR. Kecap only aja biar gampang. Ini akumulasi, markup, distribusi pertama, dia distribusi dulu ini. Terus dia reakumulasi lagi, mantul lagi, kena demand area, naik lagi, didistribusi di sini, ini distribusi area. Sekarang lagi markdown. Nah sekarang LPKR di sini harganya, ini pakai chart only ya. Nih. Ini area apa ini, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, area apa ini? Ini area akumulasi. Ya tinggal nunggu aja kapan dia ditarik ke atas. Tinggal nunggu aja toh kapan dia ke sini, terus dia reakumulasi kayak gitu, bentuknya kayak gini kurang lebih, baru dia jalan lagi, terus ya distribusi lagi. It always happen, selalu. Ketika harga saham tidak naruh sama kinerja perusahaan, ini akan selalu terjadi. Oke? Nah. Maaf sebelumnya, apakah tidak mungkin LPPF bernasib seperti Bumi jika memang prospek bisnisnya sudah suram? Mungkin Pak Steve, mungkin banget. Kalau prospek bisnis sudah suram, ya bisa jadi kayak Bumi malah bisa balik ke 50 kayak gitu. Nah, tapi kan kita sekarang lagi bicara 4 fase saham gitu. Nah, dan kita lagi bicara 4 fase dan kita lagi bicara sekarang ini LPPF ini di fase mana? Ya ini lagi fase reakumulasi kayak gitu. Kalau ditarik dari indikator apa segala macam ya ini lagi fase akumulasi, lagi dibeliin terus kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita nggak jadi seperti Bumi kayak gitu, nggak jadi seperti Bumi, nggak jadi istilahnya kalau dia jadi kayak Bumi gimana, mampus dong kita kalau ke 50. Ya simple toh. Nah, ini kan fase dia. Kalau lewat di bawah ini ya cut loss, lewat di bawah 1050 ya cut loss. Waduh 4 juta di bawah 1050 70% dong. Ya kan invest. Ya saya balik modal doang invest saya. Rata-rata di situ gitu kan 1000-an. Nah, kalau misalnya untuk trading gimana ya? Untuk trading simple, Pak. Ini kan supportnya nih. Support kuatnya. Bolak-balik terus di sini. Di 1670, 1650, ya di bawah itu ya cut loss. Untuk mencegah kerugian. Nah, jadi kalau pertanyaannya Pak Steve, apakah nggak mungkin jadi seperti Bumi? Mungkin. Terus, apakah saya harus takut untuk invest? Ya enggak. Kenapa saya bilang ya risk dia ini udah kecil gitu loh. Resiko kemungkinan dia untuk ke bawah itu lebih kecil daripada kemungkinan untuk ke atas. Itu kalau menurut pandangan saya gitu. Tapi ya saya juga nggak goblok, saya juga istilahnya bukannya die hard pembela LPPF, enggak gitu. Saya nggak goblok. Sama seperti Antam gitu. Saya juga belain Antam gitu kan, waktu di harga 2000 terus jalan sampai ke hampir mau ke 4000 ternyata nggak nyampai gitu. Ya udah ketika dia turun di bawah batas toleransi saya take profit. Saya out semua gitu. Di 3000 berapa lupa saya. Intinya saya sudah out di Antam. Nah saya juga nggak sekaku itu. Nah ini yang saya mau ajarin ke rekan-rekan gitu. Kita tahu prospek, kita tahu kedepannya kalau misalnya COVID selesai dia bisa bagi dividen 400-an. Misalnya kita tahu ini dia lagi akumulasi panjang banget dari sini. Pemodalnya beli terus dari saham publiknya dibeliin terus apa segala macam. Kita juga tahu ini area of least resistance. Targetnya ke sini gitu, ada target gap berikutnya di atasnya masih banyak, ke sini ada gap, 5400 ada gap. Gitu. Di sini juga ada gap di 7.000-an. Ya, tetapi kita nggak usah terlalu gimana ya, nggak usah terlalu bela-bela mati-matian lah gitu. Kita lo nggak dibayarin dia, nggak dibayarin sama LPPF gitu, nggak ada untungnya belain gitu. Nah, jadi kalau turun di bawah ini ya cut loss gitu aja Pak. Nah, tapi kalau untuk potensi naiknya memang lebih gede daripada turunnya. Seperti itu. Nah, kalau kayak MPPA gimana Pak Juta ya? MPPA, MLPL saya udah jawab tadi. Itu udah kayak tiang bendera, tinggal nunggu ambruknya aja, tinggal nunggu angin aja untuk nerpanya kayak gitu. Paham ya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mindsetnya? Persentase kemungkinan gap ditutup itu berapa persen Pak? Kalau common gap itu hampir 100%. Jadi hasil risetnya sekitar 93% common gap ditutup.
Kalau breakaway gap itu kecil, cuma 20% ditutup. Seringnya itu nggak ketutup sampai 10 tahun nggak ketutup. Belasan tahun nggak ketutup kalau breakaway gap. Kalau exhausted gap sama, hampir kecil kemungkinan cuma 20% ketutup. Dan kalau runaway breakaway dan runaway gap, breakaway gap itu dia naik, dia gap up naik, kayak itu tuh jarang ditutup kalau volume gede. Runaway gap break up turun dengan volume itu juga kecil.